Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Kulsum dengan rekan saya Muhammad Sifa Al-Murtado akan menjelaskan tentang fungsi perorganisasian. Pertama, pengertian perorganisasian. Menurut Terry, pengorganisasian adalah membangun hubungan perilaku yang efektif di antara semua orang, karena mereka akan dapat bekerja sama secara efisien dan mencapai kepuasan pribadi dalam melakukan pekerjaan dalam konteks pengaruh lingkungan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Pendapat di atas memberi pengertian bahwa pengorganisasian merupakan usaha penciptaan hubungan tugas yang jelas antara personalia, sehingga dengan demikian setiap orang dapat bekerja sama-sama dalam kondisi yang baik untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, prinsip perorganisasian, yaitu organisasi itu mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan organisasi harus dipahami oleh seluruh anggota organisasi. Tujuan organisasi harus dapat diterima oleh setiap orang dalam organisasi. Adanya kesatuan arah dari berbagai bagian organisasi. Adanya kesatuan perintah. Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seorang dalam melaksanakan tugasnya. Adanya pembagian tugas yang jelas. Struktur organisasi harus disusun sesederhana mungkin. Pola dasar organisasi harus relatif permanen. Adanya jaminan terhadap jabatan-jabatan dalam organisasi itu. Adanya balas jasa yang setimpal yang diberikan kepada setiap anggota organisasi. Penempatan orang yang bekerja dalam organisasi itu hendaknya sesuai dengan kemampuannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Tujuan pengorganisasian adalah agar dalam pembagian tugas dapat dilaksanakan secara penuh tanggung jawab. Dengan pembagian tugas, diharapkan setiap anggota organisasi dapat meningkatkan keterampilannya secara khusus dalam menangani tugas-tugas yang dibebankan. Apabila pengorganisasian itu dilakukan secara serampangan, tidak sesuai dengan bidang keahlian seseorang, maka tidak mustahil dapat menimbulkan kegagalan dalam penyelenggaraan pekerjaan itu. Kemudian jenis-jenis pengorganisasian. Jenis-jenis pengorganisasian yang pertama ada organisasi lini, yaitu organisasi yang pembagian tugas dan wewenang terdapat perbedaan yang tegas antara pemimpin dan pelaksana. Yang kedua ada organisasi staf, di mana organisasi ini para staf tidak hanya berperan sebagai pelaksana pemerintah namun juga sebagai pembantu pimpinan. Dan kemudian ada yang ketiga, ada organisasi lini dan staf. Organisasi ini merupakan gabungan dari dua organisasi lini dan staf. Dalam organisasi ini, staf bukan sekedar pelaksana tugas tetapi juga sebagai penasehat untuk pimpinan agar tujuan dari organisasi bisa tercapai. Selanjutnya ada langkah-langkah pengorganisasian yang efektif. Langkah yang pertama yaitu melakukan perencanaan, yaitu langkah awal menentukan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan ke dalam bagian-bagian spesialisasi unit kerja. Langkah yang kedua dengan mencatat kekuatan dan kelemahan metode penetapan tujuan organisasi sebagai acuan koreksi penentuan langkah-langkah penetapan tujuan berikutnya. Yang ketiga, merumuskan tujuan organisasi, yaitu usaha pembaruan atau penghimpunan terhadap berbagai tujuan baik yang bersifat pribadi, kelompok maupun yang bersifat kepentingan umum. Langkah yang keempat, pembagian kerja, yaitu suatu proses pembagian kerja atau pengaturan kerja bersama dari para anggota suatu organisasi. Yang langkah kelima yaitu pendelegasian wewenang, yaitu suatu proses pembagian tugas atau kerja
pengelompokan tugas atau kerja seorang manajer sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerjakan sebagian kecil saja pekerjaan yang tidak dapat diserahkan kepada bawahannya. Untuk langkah yang keenam yaitu rentang pengawasan, span of supervision atau span of authority, yaitu hubungan pengawasan yang dilakukan oleh seorang manajer sebagai atasan terhadap sejumlah bawahannya. Terima kasih, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.